Jual beli yang dilarang dalam Islam oleh Syekh Salih Al-Fauzan bin Fauzan. Risalah tentang jual beli yang dilarang dalam Islam ini diadaptasi dari kitab fikih wa Fatwa Al-Biyu' halaman 125 sampai dengan 137 karya Syekh Salih Al-Fauzan bin Fauzan. Awalnya merupakan ceramah beliau di Masjid Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud, Riyadh, bulan Jumadil Ula tahun 1411 Hijriah. Kami angkat ke hadapan pembaca supaya kaum muslimin mengerti dan kemudian menjauhi perniagaan yang terlarang, sehingga dalam melakukan jual beli seorang muslim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat. Hendaklah menjauhi muamalah dan usaha-usaha yang buruk yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan mudarat, bahaya bagi orang lain, serta mengambil harta seseorang dengan cara yang batil. Berikut beberapa transaksi perniagaan atau jual beli yang dilarang. Pertama, jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu sholat. Seseorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan sholat jamaah di masjid, baik tertinggal serul sholat atau masbuk. Berniaga yang sampai melalaikan seperti ini dilarang Allah. Allah berfirman, "Ya orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Surat Al-Jumu'ah surat 9-10. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Ya orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Al-Munafikun ayat 9. Perhatikanlah firman Allah Azza wa Jalla, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah menyatakan mereka mengalami kerugian meskipun mereka kaya, berhasil mengumpulkan banyak harta, dan memiliki banyak anak. Sesungguhnya harta dan anak-anak mereka tidak akan bisa menggantikan zikir yang terlewatkan. Seorang pedagang akan meraih keuntungan yang hakiki jika mampu meraih dua kebaikan, yaitu memadukan antara mencari rezeki dengan ibadah pada Allah Azza wa Jalla, melangsungkan akad jual beli pada waktunya, dan menghadiri sholat pada waktunya. Allah berfirman, "Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya." Surat Al-Ankabut ayat 17. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi perniagaan itu ada dua, yaitu perniagaan dunia dan akhirat. Perniagaan dunia menggunakan harta dan usaha, sedangkan perniagaan akhirat menggunakan amal soleh. Allah berfirman, "Ya orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman pada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Eden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman." Surat As-Saff ayat 10-13. Inilah perniagaan yang menguntungkan. Jika ditambah lagi dengan perniagaan dunia yang diperbolehkan, maka itu berarti kebaikan di atas kebaikan.
Jika seseorang hanya melakukan perdagangan di dunia dan mengabaikan perdagangan di akhirat, inilah orang yang rugi. Sebagaimana firman Allah yang artinya mereka itulah orang-orang yang merugi. Seandainya seseorang melakukan ibadah salat, zikir, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, niscaya Allah membukakan pintu rizki baginya. Dan perintahkanlah kepada keluarga mendirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Surat Toha ayat 132. Salat yang dianggap oleh sebagian orang sebagai penghalang mencari rezeki, ternyata sebaliknya, ia bisa membuka pintu rezeki, kemudahan, dan barokah. Jika engkau berzikir dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan kemudahan dan membukakan pintu rizki buatmu. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Allah Azza wa Jalla menjelaskan sifat-sifat hambanya yang beriman. Bertasbih pada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Surat An-Nur ayat ke-36 sampai 37. Ketika menafsirkan ayat ini, sebagian ulama salaf mengatakan orang-orang mukmin itu melakukan akad jual beli. Jika salah seorang di antara mereka mendengar azan sedangkan timbangan masih ada di tangannya, maka dia akan menurunkan timbangan itu dan pergi mengerjakan sholat. Kesimpulannya, jika jual beli menghalangi seseorang dari sholat, maka hal itu termasuk jual beli yang dilarang, batil, dan hasilnya haram. 2. Di antara jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu menjual barang yang diharamkan. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya, seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah SAW telah melarang menjual bangkai, khamar, babi, patung. Barang siapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram. Begitu juga hukum menjual khamar. Khamar maksudnya segala yang bisa memabukkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Semua yang memabukkan itu adalah khamar, dan semua khamar itu haram. Rasulullah SAW melaknat 10 orang yang berkaitan dengan khamar. Sesungguhnya Allah melaknat khamar, pemerasnya yang minta diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil penjualannya, pembawanya, orang yang minta dibawakan, serta penuangnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Termasuk dalam masalah ini, bahkan lebih berat lagi hukumnya, yaitu menjual narkoba, ganja, opium, dan jenis obat-obat psikotropika lainnya yang merebak pada saat ini. Orang yang menjualnya dan orang yang menawarkannya adalah mujrim atau pelaku kriminal, karena narkoba merupakan senjata pemusnah bagi manusia. Jadi orang yang menjual narkoba, melariskannya, serta para pendukungnya terkena laknat Rasulullah SAW. Hasil penjualannya merupakan harta haram. Orang yang membuatnya berhak dijatuhi hukum mati, karena ia termasuk pelaku kerusakan di muka bumi. Begitu juga menjual rokok dan tembakau. Rokok benda yang jelek dan dapat menyebabkan sakit. Semua sifat jelek ada pada rokok, dan ia sama sekali tidak ada manfaatnya. Mudaratnya sangat banyak. Para perokok itu orang paling jelek, bau, dan penampilan. Teman duduk yang paling berat adalah perokok. Jika ia duduk di sampingmu atau berdamping di kendaraan, lalu bernapas di depanmu, engkau akan tersiksa oleh bau napasnya. Apalagi kalau ia menyulut rokok dan asapnya berputar-putar di hadapanmu, tentu ini lebih berat lagi. Merokok juga berarti membuang-buang harta, waktu, merusak kesehatan, mengotori wajah, menghitamkan bibir, mengotori gigi. Banyak penyakit yang disebabkan oleh rokok.
Jadi ditinjau dari berbagai sudut, rokok itu jelek dan tidak ada manfaatnya sama sekali, sehingga tidak disangsikan lagi rokok itu haram. Masalah ini telah melanda kaum muslimin dan banyak yang meremehkannya. Kadang ada di antara kaum muslimin yang tidak merokok dan tidak suka dengan rokok, tetapi anehnya ia menjual rokok karena ia senang menumpuk harta dengan segala cara. Orang-orang ini tidak mengetahui bahwa jual beli rokok ini akan merusak seluruh hasil usaha mereka, yaitu hasil penjualan rokok bercampur aduk dengan hasil perniagaan atau usaha lainnya, sehingga mengakibatkan rusaknya harta yang diusahakannya secara halal. Di antara jual beli yang dilarang ialah menjual berbagai macam alat musik seperti seruling, kecapi, perangkat-perangkat musik, dan semua alat-alat yang dipergunakan untuk perbuatan sia-sia, meskipun alat-alat itu diberi istilah lain seperti alat-alat kesenian. Maka haram bagi kaum muslimin untuk menjual semua alat dan perangkat-perangkat itu. Seharusnya alat-alat tersebut dimusnahkan dari negeri kaum muslimin agar tidak tersisa. Jual beli yang dilarang ialah menjual gambar. Nabi SAW melarang menjual asnam, maksudnya ialah gambar. Pada dasarnya asnam itu adalah gambar patung, baik patung khayalan, burung, binatang ternak, atau manusia. Semua gambar makhluk yang bernyawa itu haram untuk dijual dan hasil penjualannya juga haram. Rasulullah SAW melaknat para pelukis dan memberitahukan mereka adalah manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat nanti. Begitu juga tidak boleh menjual majalah-majalah yang bergambar, terutama yang memuat gambar-gambar cabul. Gambar di samping diharamkan, ia juga menebar fitnah, karena tabiat seorang manusia jika melihat gambar atau foto gadis cantik yang menampakkan sebagian kecantikan atau sebagian anggota tubuhnya, biasanya akan membangkitkan syahwatnya yang kadang mendorongnya untuk melakukan perbuatan keji dan tindakan kriminal. Begitulah yang diinginkan setan yang berwujud jin dan manusia dengan menebarkan dan memperjualbelikan gambar ini. Apatah lagi menjual film porno atau video yang berisi gambar-gambar wanita telanjang serta berperilaku bejat dan keji. Gambar-gambar inilah yang telah memfitnah, menipu banyak wanita dan para pemuda serta membuat mereka menyukai perbuatan keji. Film-film seperti ini tidak boleh dijual, bahkan wajib atas seorang muslim untuk mencegah, memusnahkan, dan menyingkirkannya dari tengah-tengah kaum muslimin. Orang yang membuka tempat untuk menjual film porno, cabul, berarti telah membuka tempat untuk bermaksiat dan mengusahakan harta haram dan mengundang murka Allah. Bahkan ia berarti telah membuka tempat fitnah dan tempat mangkal bagi setan. Yang kelima, termasuk jual beli yang dilarang, yaitu menjual kaset-kaset berisi lagu-lagu cabul, suara penyanyi yang diiringi musik, isinya bercerita tentang asmara, cinta, atau menyanjung wanita. Lagu-lagu ini haram untuk didengar, direkam, dijual. Hasil penjualannya termasuk dalam kategori hasil yang haram dan dilarang oleh Rasulullah SAW, karena lagu-lagu ini menebarkan kerusakan, perbuatan nista, merusak akhlak, serta membuka jalan bagi keburukan agar sampai ke rumah-rumah kaum muslimin. Termasuk jual beli yang dilarang ialah menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram. Jika seorang penjual mengetahui dengan pasti bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka akad jual beli itu hukumnya haram dan batil. Jual beli seperti ini termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Surat Al-Maidah ayat kedua. Misalnya, seseorang yang membeli anggur atau kurma untuk membuat khamar, membeli senjata untuk membunuh seseorang muslim, menjual senjata kepada perampok, para pemberontak, atau kepada pelaku kerusakan. Begitu juga hukum menjual barang kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk mendukung sesuatu yang diharamkan Allah, atau menggunakan barang itu untuk sesuatu yang haram, maka seorang pembeli seperti ini tidak boleh dilayani.